ion itu ada dua, positif dan negatif. Nah, ion positif yang ada di dalam tubuh manusia itu adalah natrium, kalium, kalsium, ataupun magnesium. Sementara yang anion itu ada kloret dan bikarbonat. Sebenarnya tidak hanya ini, tapi ini mostly mungkin yang saya sampaikan yang ada relasinya kaitannya dengan kondisi medis pasien seperti itu. Nah, kemudian juga elektron ini merupakan komponen yang banyak berperan dalam proses keseimbangan asam basa. Jadi kalau marinasinya waktu di pertemuan online saya sampaikan keseimbangan asam basa ini seperti apa sih yang kalian kalau sudah mungkin sempat belajar tentang blood gas analysis. Nah, di sanalah banyak pertukaran ion yang akan mempengaruhi kondisi tubuh seorang, misalnya dia dalam kondisi asidosis metabolik, maka yang hanya rendah dan dekarbonatnya meningkat, dan begitu juga misalnya kondisi alkalosis metabolik maupun respiratorik. Disitulah peran-peran dari ion-ion yang ada dalam tubuh kita untuk mengatur keseimbangan asam basa dalam tubuh. Itu juga berperan dalam pengaturan volume dan juga regulasi osmotik dan proses tubuh lainnya. Ini ya, cairan elektrolit itu berada dalam cairan tubuh yang mengandung air. Dalam tubuh ya ada air, ada elektrolit dan ada komponen elektrolit. Nah, elektrolit ini atau yang berupa ion tadi itu merupakan zat yang terdisosiasi di dalam tubuh dan di dalam cairan dan membawa muatan listrik sesuai dengan muatannya. Nah, elektronnya sudah ya sama. Nah, jumlahnya di dalam tubuh itu selalu dalam kondisi ekuivalen. Ya, nah ini yang mungkin lebih related dengan kondisi pada manusia. Tapi yang utama yang ada di dalam tubuh kan kita ada komponen intraseluler dan ekstraseluler dan apalagi intersisial ya. Kalau intraseluler itu berarti di dalam sel. Di dalam sel tubuh manapun, sel darah merah juga sel otot ya sel juga, sel miosit otot ya sel juga, itu yang sel. Kalau yang ekstraseluler itu berarti di mana maksudnya? Di luar dari sel. Contohnya di mana? Jaringan. Yang lebih aplikatif. Jaringan. Di mana ya? Jaringan. Bukan di jaringan ya di aliran darah atau di cairan tubuh lain, misalnya cairan cerebrospinal, cairan asites, pleura. Kalau yang namanya intersisial di antara intrasel dan ekstrasel, di mana itu? Jadi paling enggak itu supaya kalian punya bayangan ini sesuatu yang diukur atau dicari itu, tapi keberadaannya di mana sih kayak gitu. Di mana deh kalau yang namanya intersisial itu? Kalian pasti belajar anatomi juga kan? Ya. Mana coba? Oh benar-benar dekat-dekat pleura, tapi pleura sebelah mana? Perikardium juga betul, tapi perikard yang mana? Perikard. Peri itu kan dekat, kard itu kan kardio, jadi dekat kardium, tapi di mana? Nah ini aja ya, tidak Mas Uno, tapi saya cuma pingin teman-teman itu punya bayangan. Jadi benar, contohnya mungkin tadi kalau yang siapa yang belakang itu menyampaikan di pleura, jadi antara organ paru sama dinding dada kita itu ada ruang. Nah itu yang namanya salah satu intersisial ya, seperti itu. Itu juga di antara jantung sama rongga jantungnya, intraperikard seperti itu. Di dalam perut, di antara organ-organ itu dengan kafum abdomen atau kulit kalian itu ada ruangnya. Disitulah namanya intersisial. Nah di situ bisa terisi cairan. Dalam kondisi normal ada, tapi jumlahnya sedikit. Ketika kondisinya abnormal, kondisi patologis, maka di sana akan ada cairan yang dalam jumlah yang seharusnya itu tidak ada. Nah, kemudian dari bahan itulah yang diperiksakan kadar elektrolitnya atau ionnya, ya. Jadi kalau secara teori, kation yang bermuatan positif itu mayoritas berada di ekstraseluler. Itu adalah sodium atau natrium. Sementara yang di dalam sel itu adalah kalium atau potasium. Nah, untuk yang bermuatan negatif, yang utama ada di ekstraseluler itu adalah klorid dan bikarbonat. Nah, klorida dan bikarbonat ini kation yang paling dominan mempengaruhi keseimbangan asam basa dalam tubuh kita. Ya, sementara yang di dalam intraseluler ini adalah ion fosfat. Nah ini biar lebih punya bayangan ya. Kalau kondisi normal,
Dari makanan sekitar 1000 mili. Terus dari proses oksidasi sekitar 300 mili. Maka jumlah yang masuk adalah sekitar 2500 mili atau 2,5 liter ya. Ini jumlahnya akan meningkat seiring dengan aktivitas atau kondisi lingkungan ya. Ini gambaran. Nah, maka seperti yang disampaikan tadi, ion berada di dalam tubuh kita dalam kondisi ekivalen. Begitu juga jumlah air yang dimana ion itu berada deh. Jadi ketika kondisi normal masuk segini, maka air yang keluar dari tubuh kita dalam kondisi fisiologis ya, orang normal sehat ya, maka 2500 yang dimasukkan itu akan dikeluarkan lewat urin sebanyak 1400 mili. Lewat kulit ini maksudnya lewat apa deh? Keringat. Apa lagi? Selain keringat, menguap ya, karena kan di kulit ada pori-pori. Meskipun kalian tidak berkeringat, tetap akan ada pengeluaran cairan dari situ. Ya, kemudian dari paru-paru lewat apa? Ekshalasi ya. Seperti itu kan keluar. Jadi waktu saat kalian ekshalasi. Nah, ini yang berikutnya sendiri ini juga dari keringat dari khusus yang kalau karena aktivitas itu jumlahnya bahkan lebih sedikit daripada proses tubuh yang lewat penguapan lebih banyak 100 mili. Kemudian dari BAB gitu ya, itu juga ada pasti komponen cairnya. Kurang lebih sekian, sehingga kondisi yang masuk dan keluar harus ekvivalent. Dan kondisi selanjutnya itu mengikuti. Nah, kali ini deh kondisi di dalam tubuh kita yang saya sampaikan tadi. Kalau kalian masih ingat ya, untuk anion, kation yang bermuatan positif, itu dominan yang berada di ekstraseluler itu adalah natrium. Ya, nah ini tampak gitu ya. Pada kondisi di plasma maka kadarnya sekitar 140 mg per liter. Sementara kalium ini merupakan kation yang jumlahnya dominasinya di intraseluler, maka dia di plasma jumlahnya sedikit. Nah, di sini kalian kalau geser lihat di intrasel dia jumlahnya yang dominan 150 mg per liter. Ya, ini mungkin yang mostly aja ya nanti kalian. Untuk yang anion gimana? Anion memang mostly yang sangat berperan terkait dengan keseimbangan asam basa adalah fluoride dan bikarbonat ya. Fluoride ini tadi dominasinya berada di ekstraseluler, kadarnya sekian ya. Nah, sebaliknya kalau bikarbonat kalau bikarbonat ini jika dibandingkan dengan di ekstraseluler maka dia lebih banyak didapatkan di intraseluler dibandingkan dengan fluoride di intraseluler. Meskipun secara jumlah memang tidak terlalu banyak kalau total kadarnya seperti itu. Tapi bikarbonat ini HCO3, kalian ada mata kuliah blood gas kan ya? Ada? Blood gas analysis, gas darah? Oh belum ya. Nah ini nanti kalian akan benar-benar banyak belajar lebih dalam lagi tentang ion, terutama peran HCO3 atau bikarbonat dalam keseimbangan asam basa. Jadi meskipun maksud saya ini penekanannya, meskipun dia kadarnya dia merupakan anion yang paling banyak di intraseluler, paling banyak pun juga jumlahnya hanya sekitar 12 mg per liter, tapi dia perannya sangat penting dalam keseimbangan asam basa pada kondisi pernafasan. Ini sama ya, ini kemarin. Cuman pada kesempatan ini saya akan fokuskan karena kita cuman menggunakan topik kali ini natrium dan kalium. Maka dua metode yang saya gunakan itu adalah nomor 2 dan nomor 3, fotometri enzimatik dan ISA. Ini sudah ya kemarin. Oke, sekarang kita masuk ke pemeriksaannya. Ini untuk yang fotometer enzimatik. Prinsipnya namanya aja enzimatik ya. Jadi di sini ada suatu proses enzimatik dalam mengukur kadar natrium dari suatu sampel. Jadi setelah sampel tersebut bereaksi dengan enzim beta galaktosidase menghasilkan glukosa dan O-nitrofenol, nanti akan diukur kadarnya pada bagian global maksimal 420 nanometer untuk diukur natriumnya. Nah ini untuk yang kalium sama, namanya prinsipnya enzimatik. Kalau pada kalium, enzim yang digunakan untuk memproses reaksi pengukuran kalium ini adalah enzim piruvakinase. Kalau ini pada kalium dibaca pada bagian gelombang 340 nanometer. Jadi fotometer enzimatik ini prinsipnya pembacaannya fotometer.
ini sama ya, seperti pada umumnya kalau adik-adik kemarin belajar untuk pengukuran beberapa parameter kimia kuning. Prinsipnya fotometer, tapi untuk mereaksikan sampai menjadi kadar yang kita cari, kita ukur, itu menggunakan enzim. Makanya namanya metodenya fotometer enzimatik. Nah ini kemarin sudah kita bahas juga. Cuma di sini mungkin tambahan yang mau saya sampaikan. Metode ion selective electrode ini ada dua, masih dibagi dua lagi, yang direct atau yang indirect. Nah yang direct ini aktivitas ionnya diukur langsung, jadi sampel itu tidak diencerkan. Sementara yang indirect itu pengukuran aktivitas ion tuh sampelnya harus diencerkan terlebih dahulu. Nah perbedaannya di mana? Kalau pada metode direct seperti yang tadi sudah disampaikan ya, dia tidak melalui proses pengenceran, langsung diukur. Nah ini untuk hasilnya dapat dibandingkan dengan hasil pemeriksaan flame photometer yang murni fotometer ya, yang bukan enzimatik. Tapi kalau masih ingat kemarin kalau flame photometer itu metodenya kayak gimana deh? Poin yang penting dari metode flame photometer itu apa? Ada yang ingat nggak? Eksitasi dan emisi foton. Hasilnya itu apa? Kuantitatif ya. Itu memang metode yang rujukan, cuman karena sampai saat ini belum ada teknologi yang bisa membuat metode itu menjadi alat otomatis yang sederhana, sehingga ya tidak digunakan seperti itu. Lebih banyak menggunakan enzimatik atau yang ISA seperti itu. Berikutnya untuk yang indirect, hasil pemeriksaannya tetap dinyatakan dalam kadar, cuma dia melakukan proses pengenceran yang pastinya sudah dikoreksi dengan faktor kompensasi, sehingga ya nilainya tetap juga bisa dapat dibandingkan dengan hasil yang kuantitatif flame photometer rujukan itu ya. Itu ini aja sih. Nah ini juga kemarin sudah kita bahas ya. Ada metode ion selective electrode, ada istilah-istilah yang kalian tahu prinsipnya. Ion selective electrode, elektrode apa? Elektrode yang selektif mengukur ion apa dan kadarnya berapa, seperti itu. Jadi kalau kalian kan ini ya kedokteran laboratorium ya, pasti akan banyak mempelajari metode lah, reaksi lah. Nah supaya nggak penuh tuh apa yang harus dipelajari, coba di logika aja seperti itu ya. Dan kalau ISA ini prinsipnya yang membedakan dia juga dengan flame photometer, dengan enzimatik, prinsipnya tadi dia menggunakan dua elektrode, yang satu reference, yang satu indikator, yang mana reference ini sudah diketahui kadarnya. Kemudian dua elektrode yang sudah diketahui kadarnya yang tidak diketahui ini kemudian menghasilkan beda potensial. Nah beda potensial inilah yang kemudian diukur dengan voltmeter. Itu prinsip dasar ISA ya. Kemarin yang sudah kita bahas. Gitu juga ada membran ion selektifnya, di mana membran ini nanti memisahkan ion-ion tersebut. Jadi nanti misalnya kalau ini mungkin gambaran metode ISA zaman dulu ya, yang mungkin dari satu membran ini nanti memang akan dikelompokkan sesuai dengan membran ini menseleksi ada ion apa saja. Tapi kalau yang kemarin saya jelaskan menggunakan alat apa itu dari Roche yang kemarin itu dia elektrodenya sudah sendiri-sendiri deh, seperti itu. Jadi nanti membran selektif, membran ion selektifnya itu sudah mengelompokkan sesuai dengan ion mana yang mau diukur. Kalau misalnya dia mengukurnya natrium, maka yang melewati chambernya untuk elektrode natrium ya natrium aja, seperti itu. Maka selain ion itu akan tidak bisa melewati membran tersebut, seperti itu. Nah ketika masing-masing ion itu sudah bisa melewati membran ion selektifnya, baru kemudian itu diukur karena berdasarkan perbedaan dua elektrode yang ada. Nah, ini pun juga yang elektrode referensinya juga sudah sesuai dengan masing-masing jenis ionnya, seperti itu. Nah ini mungkin saya lupa kemarin sudah menyampaikan apa belum? Kayaknya mungkin belum untuk kelebihan dan kekurangan. Ya deh. Kan tadi saya fokus menyampaikan untuk pemeriksaan natrium kalium ini dua metode ya, enzimatic photometer dan ion selective electrode. Cuman ini bisa akan lebih banyak sampai nanti di akhir slide itu tentang ISA, karena mostly juga yang banyak digunakan di laboratorium itu untuk yang pengukuran elektrolit
lihat ini adalah metode ini seperti itu. Jadi ini biar kalian lebih tahu aja apa sih kelebihan dan kekurangannya. Tetap dia punya kekurangan juga. Yang utama ini ya, kreatif murah. Di zaman sekarang orang pasti berpikirnya bisnis kan. Kita kan menjual bukan jasa ya, tapi menjual pemeriksaan. Kalau jasa tuh misalnya Fisioterapis. atau misalnya apalagi Fisioterapis. ya betul. Nah kalau kita di kedokteran laboratorium kita menjual barang tanda kutip ya, barang dalam arti di sini barangnya bukan barang untuk dipakai tapi sesuatu yang diperiksa gitu untuk dia mendapatkan manfaat dari apa yang dia bayar seperti itu. Nah jadi perhitungannya tentulah sangat berpengaruh terhadap apa, bahan habis pakainya, alatnya. Nah kalian kan pasti nanti kedepannya kan bervariasi ya, ada yang benar-benar suka teknis, ada yang mau jadi apa owner lab gitu kan, atau ada yang mau jadi kepala cabangnya lab, atau yang jadi PD-nya lab atau apa gitu. Pasti nanti ada salah semua mungkin semuanya maksudnya mungkin malah tidak berhenti maksudnya jadi yang mengerjakan aja, tapi kalian ownernya ataupun yang sebagainya tadi. Nah di sini kalian yang harus berpikir apa yang kalian jual, produk yang mau kalian jual ini ya di situ ada barang yang harus kalian pikirkan, berapa harga alat ini, berapa bahan habis pakainya, bagaimana maintenance-nya dan sebagainya. Sehingga tadi ke topik ISA ini dia adalah relatif murah dan mudah digunakan ya. Ini nanti nih dapat memakai bodi dari plastik namun cakup pada tahan lama sehingga ideal digunakan di dalam ataupun di luar laboratorium. Maksudnya di luar laboratorium itu kan kalau kalian tahu seringkali pemeriksaan lab itu selain ada di rumah sakit kan juga apa memfasilitasi kalau pemeriksaan yang mobile kan apa tuh biasanya kalau mobile itu berarti ada permintaan apa? Home care. MCU yang jumlah besar, skala besar, kalau Masal. kecil deh. Iya. Nggak mungkin kalian periksa pasien sealatnya dibawa dong, oke. Pasti itu akan dibawa ke inilah tempat pemeriksaan. Tapi di sini yang sering kali itu adalah MCU, di mana mungkin di sebuah perusahaan. Nah ini pengalaman di tempat swasta saya. Jadi di lab swasta saya itu dia bisa mendapat jejaring kerjasama MCU untuk sebuah pegawai perusahaan di Kalimantan sana. Nah, mereka kalau harus di Kalimantan sana kebetulan tuh juga apa ya bisnis laboratorium juga mungkin belum terlalu berkembang sehingga masih sulit misalnya kalau mau mencari tempat cek lab. Jadi mereka kalau ada permintaan cek lab untuk MCU itu mencari mana sih provider lab yang mau datang ke tempatku dengan jumlah misalnya pegawai ratusan sampai ribuan. Nah yang seperti ini laboratorium harus berpikir kalau mentransport sampel datangkan petugas ke sana, lakukan sampling, terus habis itu sampelnya dibawa lagi ke Jawa, misalnya ke Jawa baru diproses. Nah itu dalam proses perjalanan itu pasti nanti akan lebih mudah terjadi kemungkinan gangguan, kesalahan dan sebagainya dibanding kita bisa mengkondisikan kita ambil di sana, kita periksa di sana, kita juga kerjakan pemeriksaannya di sana. Yaitu apa? Alatnya itu harus bisa mobil kita bawa ke sana. Seperti itu. Ini dapat dipakai untuk mengukur ion yang larut dalam larutan air secara cepat dan mudah. Ini juga berguna dalam aplikasi pengukuran konsentrasi yang besar. Dan ISA ini juga dipakai untuk memantau kontinu dari perubahan konsentrasi, misalnya dalam titrasi potensiometer atau kemampuan tindakan nutrisi ataupun konsumsi reagen. Dan juga berguna dalam aplikasi biologis medis karena mengukur aktivitas ion secara langsung. Nah ini dalam aplikasi di mana ada interferan dari ion atau pH atau massa kotor di sini itu tuh bisa dimodifikasi kalau dengan metode ISA ya. Jadi solutif lah metode ini tuh. Dan dengan pemakaian hati-hati, kalibrasi yang teratur, akurasi, nah tingkat presisinya plus minus 2 sampai 3% itu masih kecil ya. Jadi bagus gitu kalau kesalahan tingkat presisi akurasinya nggak besar. Beberapa ion dengan ini. Yang ke-9, ISA salah satu beberapa teknik yang bisa ukur ion positif negatif. Kemudian juga ini tidak terlalu terpengaruh dengan warna sampel atau kekeruhan, kecuali ingat kemarin apa parameter apa
Dan ini belum ada satu metode apapun yang bisa mengatasi interferen ini. Apa dia? Khusus untuk satu parameter yang ada yang itu belum bisa diatasi oleh metode apapun. Kalau kondisi sampelnya seperti titik-titik ini, maka hasilnya tetap valid. Apa? Hah? Parameter ion apa dari pemeriksaan elektrolit ini yang tetap terganggu oleh interferen? Belum ada metode yang bisa mengatasi ya, lisis. Parameter apa yang Kalium. Kalium ya, itu belum ada metode apapun mau dibuat seperti apapun itu kaliumnya tetap valid pada kondisi lisis itu belum ada. Kaliumnya itu berarti bisa kayak kalium tinggi. Jadi yang poin 10 ini maksudnya untuk parameter yang selain kalium ya. Dan ISA ini dapat digunakan dalam larutan air pada rentang temperatur yang luas dengan kristal membrannya dapat beroperasi dalam suhu 0 sampai 80 derajat dan membran plastiknya kalau menggunakan membran yang dari plastik kisaran 0 sampai 50 derajat. Nah, itu kelebihan. Ternyata dia ada kekurangannya juga dia dengan metode ISA ini. Ternyata ada interferon ionik. Jadi kan tadi kan saya menyampaikan di depan ion-ion kation maupun anion kan yang sering-sering aja ya, yang banyak diperiksakan karena itu yang related dengan kondisi medis pasien. Tapi sebenarnya di dalam tubuh kita itu ada ion-ion yang lain juga. Nah, di metode ISA ini interferon ionik lainnya atau koefisien selektivitas itu bisa menjadi salah satu kekurangannya karena membrannya tidak benar-benar bisa benar-benar memisahkan secara full seperti itu ya. Dan kemampuan membedakan ionnya juga ini terbatas. Kecuali yang memang benar-benar sudah disetting tadi untuk parameter-parameter ion yang sudah ada indikator elektroda indikatornya. Kekuatan ionik dan koefisien presentasinya ini juga tergantung antara kegiatan dan konsentrasi. Maksudnya aktivitas pengukuran dengan jumlah yang diukur. Kemudian ion strength adjustment buffernya juga ini dia sampel dan standarnya ini mempunyai kekuatan yang sama. Jadi standar yang digunakan pada metode IS ini ada dua jenis standar ya, Dek. Standar A dan B. Standar A itu satunya level high, satunya level low seperti itu. Nah itu tuh dengan kondisi yang ada di sampel yang diperiksa itu sama-sama kuatnya. Jadi ini bisa menjadi satu kekurangan dari metode ini. Kalau kondisinya sama-sama kuat, jadi nanti akan mempengaruhi hasilnya pada post analitiknya. Nah, terus kemudian ada juga kekurangan di drift potensial, yaitu perbedaan baja jika pengukuran diulang seperti apa presisi ya. Kemudian sering pada penggantian larutan KN elektrodanya terbenam. Ini saya kurang tahu KN elektrodanya. Bagian dari elektrodanya deh. Jadi memang harus hati-hati. Nah, sekarang kita khusus untuk ini ya, interference pada pemeriksaan natrium. Ini jelas kalau hemolisis tidak terpengaruh. Kemudian untuk sampel yang berupa feses, nah ini ada kan seperti saya tadi kan juga sudah saya sampaikan bahwa elektrolit itu kan bisa ada di mana-mana ya. Bahkan tadi di feses juga kan kalau kita lihat di sana kan ada cairan juga. Nah, itu kan juga bisa diukur pada kondisi penyakit tertentu. Pada kondisi sampel yang tidak benar-benar cairan, maka dia harus dalam kondisi cair sehingga harus disaring atau disentrifuge sampai karena kecuali even itu sudah padat ya. Jadi kalau saya nggak tahu kalian sudah pernah belajar mengukur satu kadar dari bahan yang padat nggak? Dia harus diberi perlakuan apa? Ada yang tahu nggak? Diajarkan pakai apa? PZ? Salin sama PZ sama ya. Ada yang mungkin pernah tahu atau belum dapat? Aquades? Ada yang lain lagi? Kalau di laboratorium itu kita menggunakan yang namanya PBS. PBS ya, dopenya saya lupa apa. Fosfat buffer salin kalau nggak salah. Dia kadarnya agak berbeda dengan PZ. PZ itu isinya kan NaCl. Dia memang larutan isotonik namanya. Tapi kalau PBS ini dia lebih menyerupai kondisi
di dalam, bukan kondisi dalam tubuh, tapi dia larutan yang bisa sifatnya netral. Jadi dia tidak akan mempengaruhi bahan yang dia rendam, yang dia larutkan seperti itu. Sementara kalau NaCl atau PZ atau salin yang kalian sebutkan itu seperti cairan normal salin, cairan yang ada dalam tubuh kita. Jadi dia akan mendilusi, intinya bisa mempengaruhi bahan atau kadar yang dia larutkan seperti itu. Sementara ini kan sesuatu yang perlu kita ukur kan. Kalau kita larutkan dia dalam NaCl atau PZ atau salin yang kalian sebutkan, yang mana PZ atau salin kandungannya kan NaCl natrium chloride. Nah, itu pasti bisa mempengaruhi. Yang seperti ini bisa kita larutkan dengan PBS. Jadi dia larutan yang netral. Dilarutkan, kemudian kita sentrifugasi sampai terbentuk namanya supernatan dan pelet. Yang diukur yang mananya? Supernatan ya, seperti itu. Nah, untuk yang kalium dia sudah sangat jelas, sudah tahu, wajib tahu. Jadi kalau nanti kalian pas magang gitu ya, tahu kondisi sampel yang sudah tidak layak gitu ya, disease gitu ya, sementara dia ada pengukuran elektrolitnya, udah ini harus segera terkonfirmasi. Seringkali kalau yang mungkin nanti dapat pengalaman magang ataupun nanti kerja di dunia nyata itu kalian di sebuah rumah sakit pemerintah ya, karena kalau bekerja di rumah sakit pemerintah dengan di swasta itu kan beda ya deh. Beda itu dari sisi load pasiennya kan juga beda. Pasti di pemerintah jauh lebih banyak daripada di swasta. Sehingga biasanya teman-teman analis itu kalau bekerja udah pokoknya sampel datang, dipreparasi, terus segera dimasukkan alat diperiksa. Mau kondisi sampelnya seperti apa. Nanti kalau hasilnya keluar terus itu tinggi atau abnormal baru cek sampel. Padahal kalau hitung-hitungan orang bisnis rugi nggak tuh? Rugi. Nah jadi kalau di swasta itu nggak kayak gitu. Kalau di swasta itu benar-benar di awal sudah diverifikasi, di pre-analitik itu sudah dilakukan, ini sudah kondisi sampelnya nggak layak, konfirmasi pengambilan sampel ulang daripada nanti rugi reagen seperti itu. Toh juga rugi waktu mengerjakan dan sebagainya. Ya nanti kalau magang mungkin kalian akan menghadapi kondisi itu. Tapi ya gimana ya kalau di pemerintahan, rumah sakit pemerintah ya sampai saat ini pun ya tetap aja berjalan kayak gitu. Karena kenapa dia juga di samping loadnya banyak, kan interferensi ini juga hanya mempengaruhi kalau kaitannya sama elektrolit kalium ya. Sementara pasien itu di rumah sakit biasanya dia tidak hanya periksa elektrolit saja, pasti dengan kadar-kadar yang lain, pemeriksaan parameter yang lain. Kalau kemudian harus dikembalikan, konfirmasi dulu, apalagi misalnya pasiennya dari IGD atau ICU, hanya karena untuk mempertahankan ini biar ideal nanti semua hasilnya keluar. Ya nggak bisa gitu juga, kita nggak bisa terlalu ideal seperti itu juga. Karena parameter lain yang tidak terganggu oleh interferensi itu hasilnya juga penting untuk urusan klinis. Jadi tetap harus melaporkan, tapi yang jelas untuk kadar yang terpengaruhi oleh interferensi hemolisis ini harus kita infokan juga. Untuk pembersihan ini kalau di rumah sakit biasanya tidak kita keluarkan, kita kosongkan, kita beritahu ini kondisi sampel lisis, hasil kalium tidak valid, untuk kalium bisa kita sampel bahan baru. Yang lainnya tetap dikeluarkan, tetap bisa karena tidak terpengaruhi oleh kondisi sampel yang lisis. Yang kedua, ada proses pembekuan darah. Kalium ini banyak diusahakan oleh berat badan, sehingga kadar kalium yang meningkatnya sekitar 0,2 sampai 0,3 lebih tinggi. Dan yang ketiga, nah ini juga menggunakan sampel urin ya deh. Jadi di samping pemeriksaan elektrolit itu rutin dimintakan dari sampel darah serum, dari sampel urin ini juga cukup sering, meskipun ya tidak, maksudnya jarang tapi ada. Tapi ini pada kondisi kasus khusus yang memang perlu harus sampel urin, dan perlu diingat kalian harus memastikan sampel yang dikirimkan ke laboratorium itu harus urin tampung 24 jam ya. Gitu. Ini salah satu preanalitik kalau jenis sampelnya urin, ini harus memenuhi ini. Lain lagi untuk interferensi pada kalium, pada penggunaan tourniquet saat pengambilan darah, pengalian darah ini bisa menyebabkan level potasium meningkat hingga 10 hingga 20%, terutama pada kondisi yang tourniquet terlalu lama ya. Kemudian peningkatan kadar kalium
ini juga bisa foci karena aktivitas otot. Jadi ada sebuah penelitian meskipun itu tidak rutin ya kita edukasikan ke pasien. Kalau biasanya orang-orang habis exercise deh, habis olahraga gitu ya, nggak tahu lari berapa putaran atau habis nge-gym atau apa, terus periksa kalium, nanti kadar kaliumnya itu bisa akan meningkat. Karena setiap exercise itu juga aktivitas yang meningkat itu kalium dari intrasel bisa dikeluarkan ke ekstraseluler. Tapi kan juga pemeriksaan elektrolit bukan rutin diperiksakan orang sehat kan, pasti orang sakit. Jadi kan kita juga tidak perlu mengedukasikan ini gitu loh ke pasien seperti itu. Ini untuk tahu sekedar tahu aja untuk kalian. Kemudian juga peningkatan bisa terjadi jika darah dibekukan sebelum dipisahkan. Jadi maksudnya gini, misalnya kalian menerima sampel tapi pemeriksaannya ditunda dulu karena nanti sekalian mau sampel-sampel yang lain. Jadi biar efektif efisien, misalnya ada CU sekarang baru udah setengah 10 tapi besok berapa 50. Nah, masuk alat akan lebih mudah kalau akan lebih efisien kalau kita runningnya sekalian banyak. Nah, maka sampel yang sudah kadang diambil di cup container itu jangan langsung di-freeze-kan, tapi harus diprosesin ya. Diprosesin itu ya di centrifuge, kemudian diambil supernatannya, nah supernatannya itu baru disimpan. Karena khusus untuk pemeriksaan kalium ini, jika sudah terjadi pembekuan dan belum dipisahkan, maka nanti kadar kaliumnya akan terpengaruh. Nah ini ada juga namanya kondisi leukositosis ya. Kadar leukosit yang tinggi ataupun trombosit yang tinggi, ini dapat meningkatkan kadar kalium. Ini biasanya terjadi kalau pada kasus-kasus kanker darah ya, itu seringkali hasil kaliumnya tinggi palsu karena leukositnya yang tinggi banget, seperti itu. Nah ini kalibrasi ya, kemarin sudah saya singgung. Nah ini untuk ISA ini juga bagusnya ya dek, ya mungkin memang seorang ahli apa tuh ya yang menciptakan alat-alat itu sudah, itu kan ilmunya beda ya, kita nggak belajar ya, saya dokter nggak belajar, kalian pun juga mungkin nggak belajar, itu mungkin teman-teman teknik. Mereka sudah membuat bahwa alat itu kalibrasinya itu 1 titik untuk setiap ukuran sampel, memang sudah itu demikian, dan otomatis bisa 2 titik dalam rangka setiap 2 jam jika tidak ada proses analisis yang sedang berlangsung. Bisa juga disetting autokalibrasi segera setelah turn on atau reset alat. Nah, kalibrasi secara otomatis ini bisa 2 titik atau 1 titik ya. 2 titik ini menggunakan 2 standar berbeda. Nah, ini terkait efisiensi juga ya. Jadi kalau kalian tahu kalibrasi itu kan pasti ada kadar high, kadar low, juga idealnya itu ada namanya kadar normal yang dicek. Tapi parameter-parameter lab itu sebenarnya bukan mahal sekedar di harga reagennya, tapi reagen-reagen penunjang seperti kalibratornya, dilutionnya itu mahal sekali. Nah ini yang nanti masing-masing lab akan mengatur strategi ya. Ya idealnya memang harus semuanya dipakai. Kalau idealnya tetap semua dipakai, jadi kadar standarnya dipakai, nanti mungkin supaya lebih efisien ya mungkin frekuensi melakukan kalibrasinya seperti itu. Ini sudah ya kemarin ya kadar nilai rujukan dari masing-masing, tidak ada dihafal, tahu aja pokoknya nanti dilakukan kalau kalian itu satuan seperti itu. Sabar. Nah ini mungkin contoh alat aja ya. Ini alat yang dua ini, alat ini yang jadul. Kalau yang ini Dimension XL ini yang dipakai di Supomo, ini alat yang digunakan untuk beberapa parameter. Jadi parameter penyakit yang lain juga bisa dikerjakan dalam satu alat ini. Sementara ketiga alat ini itu khusus untuk pemeriksaan elektrolit atau ion. Nah yang ini, yang peta ini itu sekalian itu pemeriksaan blood gas. Jadi seperti saya bilang tadi, ion-ion itu juga diukur kalau kita melakukan pemeriksaan blood gas analisis. Jadi pada beberapa alat blood gas analisis itu kalian akan melihat kalau blood gas analisis itu kan tidak seperti
apa namanya ya, alat-alat otomatis kimia klinik lain yang kalian bisa melihat hasilnya tuh di layar monitornya banyak, tapi di alat blood gas analysis tuh di print atau dicetak per satu-satu kondisi pasien. Nah di situ karena apa yang apa untuk mengevaluasi kondisi asam basa pasien itu lewat ion tadi kan, lewat ion K, lewat bikarbonat, kemudian oksigen, O2, CO2 seperti itu. Maka kalau alat-alat blood gas analisis itu dia sekaligus reportnya juga mereportkan ion-ion. Jadi tapi tidak dibalik, kalau kita mau periksa ion terus kita pakai alat blood gas analisis tidak seperti itu. Kenapa? Ada yang tahu? Masih belum tahu. Jadi saya kasih tahu aja. Jadi blood gas itu termasuk pemeriksaan yang mahal deh. Kenapa mahal? Dari sisi teknologi mungkin ya, mungkin kalau kalian mau dari saya menjadi dari sisi teknologi memang blood gas analisis itu mahal. Jadi kalau kita mau meriksa elektrolit pakai alat yang mahal, tentu muspro ya, maksudnya harganya itu bahkan tidak setara dengan untuk apa reagen yang kamu gunakan untuk mengerjakan blood gas. Jadi kalau kita mengerjakan menggunakan alat blood gas ini ya memang untuk blood gas, anggap aja hasil pemeriksaan tambahannya itu bonus aja kayak gitu. Karena memang data ion yang keluar dari pemeriksaan blood gas itu memang dibutuhkan untuk menentukan simpulan dari hasil blood gas analisisnya. Mungkin itu aja, sama ini udah selesai kok. Ya, udah selesai kan. Tapi gini, yang sudah praktikum siapa? Kayaknya ada satu kelompok yang sudah praktikum. Ada yang di sini yang sudah praktikum. Oh, iya ada ya. Kelompok A1. A1 ya. Tapi kan berarti mayoritas belum. Nah ini aja sekalian. PPT yang satunya ada di sini. Ada. Ada ya. Saya bantu dokter. Kalau boleh. Jadi enggak apa yang videonya itu saya tunjukkan sekarang aja. Jadi besok kalau kalian waktunya praktikum di rumah sakit UNER, kita tinggal langsung observer melihat prosesnya aja. Ini yang nanti kalau kalian praktikum di rumah sakit nanti observer aja ya. Di rumah sakit menggunakan alat analisis 9180 ini, metodenya ISW, kita lihat sama-sama ya. Jadi nanti kalau pas waktu praktikum tinggal langsung lihat.